semuanya, kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Alicia. Hai, saya Sabrina. Saya Rahma. Saya Cindy. Saya Suci. Saya Astridiana. Hai, saya Sandra. Hai guys, saya Yumi. Nama saya Angel. Halo, nama saya Kifli. Saya Kandi. Untuk pertemuan kali ini, kami membahas jadwal untuk wawancara bersama auditor. Selain itu, kami juga membahas mengenai tujuan dilakukannya wawancara bersama auditor. Berikut adalah bukti chat kelompok kami dengan auditor. Apa sih itu audit? Audit merupakan sebuah proses pengumpulan serta pemeriksaan bukti mengenai informasi guna menentukan dan membuat laporan terkait tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Sedangkan laporan audit adalah dokumen yang berisi pendapat auditor tentang kinerja keuangan suatu organisasi dan apakah mereka mematuhi peraturan pelaporan keuangan. Selanjutnya, apa sih yang menjadi tujuan dari laporan audit? Nah, jadi tujuan laporan auditing adalah untuk memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan bahwa laporan keuangan perusahaan telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Adapun yang menjadi tujuan audit laporan keuangan antara lain memberikan opini independen mengenai keandalan laporan keuangan, melindungi pemangku kepentingan eksternal seperti investor, kreditor, dan pemegang saham, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan, serta memastikan kelengkapan, ketepatan, eksistensi, penilaian, klasifikasi, ketetapan, dan pengungkapan laporan keuangan perusahaan. Kali ini kelompok kami mendapatkan tugas proyek untuk wawancara dengan auditor. Berikut adalah cuplikannya dalam rekaman suara. Sama tadi ya, buku besar. Kita lakukan pengujian asesor itu. Kita ambil beberapa sampling. Misalnya di buku besar itu ada transaksi pembelian pembelian makanan di kantor. Kemudian ada pembelian perlengkapan, pembelian ATK. Itu semua diminta bukti transaksinya, seperti nota-notanya, kemudian surat apa lagi ya, surat pencairan dananya kalau memang buku kas besar yang digunakan. Cuman bagaimana kita bisa melihat ini? Nah, ini kan kita audit misalnya 2023, itu kan di audit 2024. Otomatis nilai kas itu sudah ada transaksi dalamnya, bukan lagi senilai ini, bukan lagi senilai ini. Nah, kita minta buku kas tunainya, buku kas tunai per misalnya tanggal hari ini 30 November. Berarti buku kas tunai mulai 1 Januari 2024 sampai dengan per tanggal hari ini. Itu kalau proses bisnisnya tidak terlalu bagus, pembukuannya perusahaan tidak terlalu memadai, itu mesti ambil 85% sampling. Kalau proses pembukuannya kantor bagus, ya bisa ambil 40 sampai dengan 60%. Ada uang masuk senilai pengurangan piutang itu. Uang masuknya kemana? Ke rekening koran kah, ke buku kas tunai kah, DBR tunai kah, atau DBR by rekening? Itu mesti ditelusuri. Selain itu, atas pembayaran piutang ini
Biasanya kan pada saat kita melakukan penjualan itu kan biasanya kita ada penjualan kredit dengan tunai. Kalau kredit kan muncul otomatis piutang. Nah, pada saat pembayaran piutang ini apakah diterbitkan invoice atau tidak? Biasanya mestinya harusnya itu diterbitkan invoice. Maka dari itu nanti kita minta invoice-nya semua, bukti pengurangan piutangnya. Jadi bukti internalnya kalau untuk piutang itu adalah buku dasar dari pihak perusahaan. Buku dasar, kemudian invoice, itu bukti internal. Bukti transfernya, rawan transaksi itu menjadi bukti eksternal. Dari bukti transfernya lawan transaksi ini masuk ke rekening koran, dicek lagi ke rekening korannya, kemudian assersi itu keberadaannya, betulkah tidak ada nilai sekian. Rekaman suara tersebut berisi penjelasan auditor mengenai proses audit. Selanjutnya, kami akan membahas tahapan dalam melakukan proses auditing. Tahap 1, tahap perencanaan audit. Poin 1, menerima penugasan. Auditor menerima penugasan dari klien untuk melakukan audit. Ini melibatkan diskusi tentang rolling scope audit, tanggal audit, dan persyaratan klien. Poin kedua, mengenal klien dan bisnisnya. Auditor mempelajari bisnis klien, termasuk struktur organisasi, industri, proses bisnis, dan lingkungan pengendalian internal. Poin yang ketiga, menilai risiko audit. Auditor mengidentifikasi dan menilai risiko audit, yaitu risiko bahwa laporan keuangan mengandung kesalahan material. Poin yang keempat, merencanakan prosedur audit. Auditor merancang dan merencanakan prosedur audit yang akan digunakan, termasuk pengujian kontrol internal, pengujian substantif, dan pengujian atas saldo. Poin 5, menentukan ruang lingkup audit. Auditor menentukan ruang lingkup audit, yaitu area yang akan diaudit. Poin 6, membuat jadwal audit. Auditor membuat jadwal audit yang menunjukkan kapan dan bagaimana prosedur audit akan dilakukan. Poin ke-7, menentukan tim audit. Auditor menentukan tim audit yang akan melakukan pekerjaan audit. 2. Tahap pelaksanaan audit. Poin yang pertama, pengujian kontrol internal. Auditor menguji efektivitas pengendalian internal klien untuk menilai risiko audit. Poin yang kedua, pengujian substantif. Auditor melakukan pengujian substantif atas saldo akun neraca dan laporan laba rugi untuk memverifikasi kewajaran informasi keuangan. Poin ketiga, pengumpulan bukti audit. Pada pengumpulan bukti audit, auditor harus mengumpulkan bukti audit yang cukup dan meyakinkan untuk mendukung pendapat audit. Poin 4, analisis data audit. Auditor menganalisis data audit yang terkumpul untuk mengidentifikasi kesalahan atau kecurangan yang mungkin terjadi. Poin yang kelima, komunikasi dengan klien. Auditor berkomunikasi dengan klien mengenai temuan audit dan meminta klarifikasi jika diperlukan. Dan poin yang keenam adalah evaluasi risiko audit. Auditor mengevaluasi risiko audit berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan. Tahap 3, tahap pelaporan audit. Poin pertama, penyusunan laporan audit. Auditor menyusun laporan audit yang berisi opini audit atas laporan keuangan. Poin kedua, penyerahan laporan audit. Auditor menyerahkan laporan audit kepada klien. Poin ketiga, pembahasan laporan audit. Auditor mendiskusikan laporan audit dengan klien dan membahas temuan audit yang ada. 4, tahap pasca audit.
Pertama, monitoring dan evaluasi. Auditor melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja audit dan proses audit. Kedua, perbaikan dan pengembangan. Auditor melakukan perbaikan dan pengembangan atas proses audit untuk meningkatkan kualitas audit di masa depan. Berikut adalah kesimpulan dari tahap-tahap audit. Proses audit merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan keahlian khusus. Auditor harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menjalankan tugas audit dengan baik dan memberikan opini audit yang independen dan objektif. Pada bagian ini kami berdiskusi untuk merangkum hasil wawancara kami bersama auditor. 1. Pahami dan evaluasi internal kontrol atas kas dan setara kas, serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. 2. Buat top schedule kas dan setara kas per tanggal neraca. 3. Lakukan count jika klien menggunakan invest found sistem dan kas kecil. Kas count bisa dilakukan kapan saja karena saldo selalu tetap. 4. Minta konfirmasi seluruh rekening bank yang dimiliki perusahaan. 5. Minta rekonsiliasi bank per tanggal neraca. 6. Lakukan audit atas rekonsiliasi bank tersebut. 7. Review jawaban konfirmasi dan bank. 8. Periksa internal bank transfer plus 1 minggu sebelum dan sesudah tanggal neraca untuk mengetahui adanya kitting dengan tujuan untuk window dressing. 9. Periksa transaksi kas sesudah tanggal neraca, subcounts payment dan subcounts collection sampai mendekati tanggal selesainya audit lapangan. 10. Seandainya ada saldo kas dan setara kas dalam mata uang asing per tanggal neraca, periksa apakah saldo tersebut dikonversikan kas dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca dan apakah selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan pada laba rugi tahun berjalan. 11. Periksa apakah penyajian kas dan setara kas dan catatan laporan atas keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, SAK, ETAT, atau FIRS. 12. Buat kesimpulan di top schedule kas dan setara kas atau di memo tersendiri mengenai kewajaran dari kas on hand dan in bank setelah kita menjalankan seluruh prosedur audit di atas. Prosedur audit piutang. 1. Verifikasi saldo piutang. Auditor akan memeriksa dan membandingkan saldo piutang yang tercatat di buku besar dengan catatan pelanggan atau daftar piutang yang lebih rinci. 2. Konfirmasi piutang. Mengirimkan konfirmasi langsung kepada pelanggan yang terdaftar untuk memverifikasi apakah saldo piutang yang tercatat benar-benar ada dan sesuai. 3. Pemeriksaan dokumentasi pendukung. Auditor akan memeriksa dokumen transaksi pendukung saldo piutang seperti faktur penjualan, surat jalan, dan bukti penerimaan pembayaran. 4. Analisis umur piutang, yaitu berapa lama piutang tersebut belum dibayar oleh pelanggan. 5. Evaluasi kebijakan dan prosedur pengelolaan piutang. Auditor akan mengevaluasi kebijakan perusahaan dalam mengolah piutang, termasuk prosedur untuk menetapkan batas kredit, kebijakan penagihan, dan penanganan piutang yang macet. 6. Pemeriksaan pembayaran. Memeriksa bukti pembayaran yang diterima dari pelanggan dan mencocokkannya dengan catatan piutang yang ada. 7. Penyelidikan terhadap piutang yang tidak tertagih. Untuk piutang yang sudah lama tidak terbayar, auditor dapat melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap usaha perusahaan dalam menagih utang apakah ada indikasi piutang yang perlu dicatat sebagai tak tertagih. Jeliki. Tom. Terusnya dari dulu. Masalah
Sambung itu kah?